knowledge ke kalian tentang apa itu pertautan sel. Jadi tema kita ataupun topik kita hari ini adalah tentang pertautan sel atau cell junction. Jadi dari video tadi mudah-mudahan ada beberapa yang kalian masih ingat. Kita akan review lagi sekarang di kelas online ini sampai jam 16.45 ya, insya Allah mohon diingatkan saya ya 16.45 karena nanti pada jam 16.45 nanti akan ada quiz post test terakhir. Jadi mohon diingatkan sayanya kalau saya kebablasan gitu ya. Oke, sebelumnya ada di antara kalian yang mau bertanya terlebih dahulu tentang pertautan sel? Boleh sambil kita kenalan ya. Sebutin nama sama asalnya. Ada? Kalau nggak saya yang tanya. Oke, silakan saya minta satu orang untuk bisa memberikan penjelasan kepada saya dan teman-temannya apa itu cell junction atau pertautan sel. Boleh? Satu orang, silakan. Raise your hand ataupun boleh langsung sebutkan namanya. Oke, Elhanan, silakan. Elhanan Metusail Situmorang. Nah, ini nih dari Sumatera Utara. Ya, oke, silakan Elhanan. Panggilannya apa, Nak? L, Bu. Biasanya dipanggil L. Oke, L. Perkenalannya masih harus disebutkan juga ya, Bu? Boleh, boleh. L dari mana asalnya, sekolahnya dari mana gitu. Ya, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Elhanan, biasanya dipanggil L. Saya dari asal sekolah SMA Negeri 78 dari Jakarta Barat, dan saya juga tinggal di daerah Jakarta Barat. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang definisi cell junction ya, Bu. Iya, Nak. Oke, jadi cell junction itu merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dengan matriks ekstraseluler. Jadi intinya itu adalah hubungan antara sel-sel atau inti antar sel, baik pada suatu jaringan ataupun pada organ lainnya. Oke, terima kasih El. El lahirnya di Jakarta, bukan di Sumatera Utara? Iya, Bu, saya lahirnya di Jakarta. Oh, kampungnya di mana? Samosir, Bu. Oh, Samosir. Oke. Terima kasih, El. Ada lagi yang mau menambahkan penjelasannya? Tadi siapa tadi? Ada satu yang tadi raise hand tadi siapa ya? Kanza? Kansa bukan? Kansa bukan? Saya Ibu. Oke. Kansa, silakan Kansa. Cell junction itu struktur dalam jaringan organisme multiseluler. Oke, Kansa boleh kenalkan dulu, nah asalnya dari mana, panggilannya siapa gitu, nak? Nama saya Kansa Nabila, dipanggilnya Kansa, dari Tangerang Selatan, dari SMA 87 Jakarta. Oke, Kansa, salam kenal ya. Terima kasih Kansa. Nah, tadi ada dua jawaban dari L sama Kansa. Nah, apa yang dijelaskan oleh L dan Kansa itu sudah benar, ya. Nah, kita lihat sama-sama yuk. Nah, ini cell junction. Jadi, kalau yang namanya cell junction, tadi udah dijelasin sama L dan juga Kansa, atau pertautan antar sel. Pertautan, bertaut, artinya berhubungan ya, saling berhubungan. Jadi kalau cell junction itu adalah situs hubungan atau site, tapak hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya. Jadi bisa cell to cell, bisa cell to matrix. Jadi dia menghubungkan sel yang satu dengan sel yang lainnya dengan berbagai fungsi-fungsi atau tujuan-tujuan tertentu. Gitu. Sorry. Oke, ya. Nah, kemudian definisi tadi kita udah clear. Tadi udah dijelasin ya. Ada yang mau bertanya nggak tentang definisi? Udah clear semua ya? Jadi cell junction itu adalah tautan antar sel dengan sel. Jadi hubungan antar sel dengan sel. Bagaimana satu sel itu bisa bertaut, bisa berhubungan dengan sel yang lainnya, ataupun dengan matriks ekstraselulernya. Itu adalah cell junction. Oke? Nah,
Sekarang saya mau minta tolong lagi satu orang untuk menyebutkan kira-kira kenapa sih untuk apa cell junction ini, untuk apa tautan sel ini fungsinya untuk apa. Boleh silakan sebutkan nama. Oke, sebentar. Tadi raise hand ya, siapa yang raise hand? Oke, saya lihat dulu. Siapa yang raise hand tadi? Mana nak? Ada yang raise hand tadi kan? Oh ini. Aninda, boleh? Aninda, silakan Aninda. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Anindya Dwi Nurhayati, asal Cianjur. Dari mana nak? Cianjur. Oh Cianjur, oke silakan Anin. Panggilannya Anin ya? Iya, Anin. Anin ya? Oke Anin, silakan Anin. Fungsi dari cell junction adalah 1. Sebagai penghalang atau barrier, 2. Sebagai pelekat atau adhesi, 3. Transport antar sel, 4. Komunikasi antar sel. Oke, terima kasih Anin. Ada lagi nggak yang mau mengelaborasi fungsinya? Kenapa dia bisa sebagai barrier? Kenapa dia bisa sebagai adhesi? Kenapa bisa sebagai transport dan komunikasi? Boleh ada yang mau mengelaborate semuanya? Zahidatur, silakan nak. Zahidatur Rashidah. Nah. Baik, perkenalkan, saya Zahidatur Rashidah dari Cilegon. Dari mana nak? Dari Cilegon, Bu. Oh Cilegon, oke. Panggilannya siapa? Zahidah. Zahidah, oke. Zahidah. Oke, silakan Zahidah. Gimana fungsinya? Jadi yang pertama tadi dikatakan bahwa fungsi cell conjunction itu sebagai penghalang. Nah ini nih karena dia itu menempelkan sel bersama-sama dalam epitel sehingga dia itu dengan cara mencegah molekul-molekul tersebut dari kebocoran dari satu sisi dan satu sisi sel ke sel lainnya. Terus yang kedua itu dia sebagai adhesi atau pelekat, itu karena dia melekatkan sel-sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler secara mekanik. Kemudian yang ketiga sebagai transport antar sel dan komunikasi antar sel, itu karena dia memerantarai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Gitu. Oke, terima kasih Zahidah. Zahidah ya panggilannya. Oke, terima kasih Zahidah. Nah itu tadi ya. Harusnya dengan penjelasan dari Zahidah tadi sudah selesai kuliah kita ya. Jadi kita menghubungkan fungsinya dengan klasifikasinya langsung. Oke, good tadi. Terima kasih Zahidah. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Anin dan juga Zahidah tadi. Fungsinya secara garis besar fungsinya itu adalah sebagai barrier, sebagai penghalang, sebagai pelekat atau adhesi, sebagai transport, dan sebagai komunikasi. Nah, fungsi ini erat kaitannya dengan klasifikasi dari cell junction itu sendiri. Jadi, fungsinya berdasarkan klasifikasinya, ataupun klasifikasinya itu didasarkan pada fungsional dari masing-masing cell junction. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini adalah fungsi ya. Nah, kita lihat pada klasifikasinya. Secara garis besar, dia dibagi menjadi 3 grup fungsional. Ya, kalau kalian lihat di di video, oh sorry, belum ini ya, belum share screen ya saya ya. Udah ya? Udah Bu. Sudah Bu. Oke, maaf. Sudah share screen. Oke. Oke ini. Nah, ya, kalau kalian lihat di video di Khan Academy itu, mereka membagi klasifikasinya itu hanya tight junction, apalagi? Yang udah lihat? Gap junction Bu. Gap junction sama desmosom, ya, sama desmosom junction. Jadi mereka hanya 3 itu. Memang hanya
tiga inilah yang paling umum. Tapi tiga ini sebenarnya dia ada grup-grup induknya sendiri. Nah ya, jadi nggak salah ya, nggak salah. Benar yang dari Khan Academy juga benar, dari kita juga benar. Nah, secara umum dia dibagi menjadi tiga grup fungsional. Ya, dibagi jadi tiga grup fungsional. Yang pertama occluding junction, encoding junction, dan juga communicating junction. Nah, coba kita lihat ini resumenya. Occluding junction itu adalah menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi sel ke sisi yang lainnya. Jadi kalau occluding junction ini erat kaitannya dengan katup yang sangat erat. Jadi istilahnya itu dia sangat erat junctionnya. Pertautannya itu sangat erat. Sehingga tujuannya bisa menjadi barrier, penghalang supaya tidak terjadi kebocoran molekul-molekul dari satu sisi sel ke sisi yang lainnya. Nah, occluding junction ini juga yang menyebabkan satu sel itu bersifat permeable. Apa itu sifat permeable? Bahwa dia hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul tertentu dengan size tertentu. Jadi dia mencegah kebocoran. Karena dia perlekatannya itu sangat erat. Perlekatannya itu sangat ketat. Makanya dia bisa berfungsi sebagai barrier, penghalang. Nah, kalau di Khan Academy itu dia tight, menjelaskan tentang tight junction. Dia membuat ilustrasi seperti ini. Jadi perlekatannya itu adalah sangat erat, sehingga tidak bisa dilintasi oleh molekul-molekul, tidak terjadi kebocoran. Nah, jadi fungsi yang pertama tadi sebagai barrier itu terkait dengan occluding junction. Nah, yang kedua, kita lihat klasifikasinya adalah anchoring junction. Anchoring junction ini fungsinya adalah untuk melekatkan sel-sel. Jadi dia hanya melekatkan sel-sel dan juga sitoskeletonnya ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler secara mekanik. Jadi kalau di Khan itu desmosomnya, jadi dia merepresentasikan anchoring junction ini dengan desmosom. Jadi dia mengilustrasikan ini sel, dua sel, dia tidak menempel satu sama lain, tapi dia berlekatan. Karena apa? Karena ada di sini. Jadi ada filamen-filamen yang membantu perlekatan sel-sel ini. Ya, ada membantu perlekatan sel-sel ini. Sehingga selnya bisa berlekatan. Makanya ini anchoring junction ada yang sebut dengan adhesi junction. Jadi dia fungsinya untuk melekatkan. Maka dia berkaitan dengan fungsi yang kedua, ya, fungsi yang kedua. Nah, yang ketiga communicating junction atau disebut juga dengan channel forming junction. Nah, communicating junction ini adalah untuk berkomunikasi, literally untuk komunikasi sel. Jadi bagaimana sel yang satu dengan sel yang lainnya itu berinteraksi. Jadi ada bagaimana sinyal dari sel yang satu diteruskan ke sel yang lainnya. Nah, itu komunikasi sel. Nanti pertemuan berikutnya kalian akan belajar lebih jauh tentang komunikasi sel. Nah, di situ kalian akan paham bagaimana sel yang satu berkomunikasi dengan sel yang lainnya. Nah, jadi communicating junction ini berfungsi untuk komunikasi sel dan juga untuk transport karena dia merupakan lintasan. Ya, merupakan lintasan. Nah, pada Khan Academy itu mereka mengilustrasikannya seperti ini. Ini ada dua sel. Dua sel ini ada tunnel di sini. Ada tunnel. Jadi ada saluran. Nah, saluran inilah yang menjadi kanal. Jadi kanal. Nah, nanti bisa berupa ion, bisa berupa sinyal-sinyal elektrik. Dari sel A ini akan lewat ke sini menuju ke sel B. Nah, adanya jalur ataupun lintasan sinyal-sinyal kimiawi ini
mengakibatkan adanya komunikasi sel, gitu, dan juga transport antar sel, gitu ya, dan juga transport antar sel. Nah, ini klasifikasi yang nomor 3 ini adalah terkait dari fungsi yang ini tadi. Nah, makanya saya bilang kalau kita sudah paham fungsi dan klasifikasi, maka sudah selesai sebenarnya. Ya, karena nanti kita lihat lagi sedikit demi sedikit, hanya untuk mereview saja. Oke, sampai di sini sudah oke ya? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya, sebentar kita lanjut. Nah, ini adalah klasifikasi lebih jauh ataupun tipe-tipe groupingnya dari masing-masing kategori junction. Nah, anchoring junction tadi. Anchoring junction tadi fungsinya untuk apa tadi, Nak? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan siapa namanya, Nak? Elhanan, Bu. Oh, ya, oke, silakan. Apa, Nak? Anchoring junction itu yang tadi, Bu, adhesive yang melekatkan doang. Nah, melekat kayak melekat. Nah, anchoring junction ini karena dia melibatkan filamen-filamen dalam perlekatan sel, jadi perlekatannya pun dibagi lagi, tipe-tipe perlekatannya dibagi lagi, tergantung pada filamen mana yang menghubungkannya. Nah, terkait dengan filamen ini, ada filamen aktin dan ada filamen intermediate. Mudah-mudahan kalian sudah belajar di organel sel minggu lalu ya, filamen-filamen. Nah, filamen ini, kalau misalkan filamen ini menghubungkan sel dengan sel, filamen aktin ya, filamen aktin yang menghubung sel dengan sel, maka ini dinamakan dengan adherent junction. Nah, inilah yang dinamakan adherent junction. Kalau dia filamen aktin yang menghubungkan sel to selnya. Nah, kalau filamen aktinnya menghubungkan sel to matrix ekstraseluler, maka itu dinamakan actin linked cell matrix adhesion. Panjang banget dah. Pokoknya ya, actin linked cell matrix adhesion. Nah, kalau misalkan filamen intermediate yang menghubungkan sel to sel, maka disebut dengan desmosom. Nah, ini yang digambarkan oleh Khan Academy itu. Jadi yang digambarkan oleh Khan Academy itu adalah filamen intermediate-nya. Filamen intermediate yang menghubungkan sel to selnya. Kalau filamen intermediate menghubungkan sel to matrix, maka dinamakan dengan hemidesmosom. Ya, nanti kita akan lihat gambarnya. Nah, berikutnya ada occluding junction. Nah, occluding junction ini tadi untuk apa, Nak? Izin menjawab, Bu. Iya, sayang. Siapa? Saya Deva dengan NRP 018 izin menjawab, Bu. Itu ya, silakan. Barrier, Bu. Untuk barrier ya, penghalang. Ya. Untuk penghalang. Nah, occluding junction ini sebenarnya dia dibagi menjadi dua. Ada namanya tight junction, ada namanya septate junction. Kalau pada hewan vertebrata itu kita kenal dengan namanya tight junction. Kalau pada hewan invertebrata kita kenal dengan namanya septate junction. Tapi karena kebanyakan materi ataupun ilmu pengetahuan yang banyak membahas tentang vertebrata, maka yang lebih dikenal itu adalah tight junction. Ya, padahal fungsinya ataupun konsepnya hampir sama dengan septate junction ini. Dia tautannya sangat ketat. Ya. Nah, kemudian ada channel forming junction. Nah, ini fungsinya untuk apa tadi? Izin jawab, Bu. Iya, silakan, Nak. Dari saya fungsinya untuk transport dan komunikasi. Iya, untuk transport dan komunikasi ya. Nah, channel forming junction ini pada hewan vertebrata kita sebut dengan gap junction. Sedangkan pada tumbuhan kita sebut dengan plasmodesmata. Fungsinya sama persis. Fungsinya sama untuk transport dan juga untuk komunikasi. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di gambarnya. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Nah, tadi kita sebut the occluding junction. Occluding junction itu adalah pertautan sel yang sangat ketat. Jadi dia menempelkan sel dengan sel.
Nah, karena dia menempelkan sel dengan sel, biasanya dia terletak pada bagian apikal, pada bagian ujung sel di sini, pada bagian ujung sel. Kenapa? Untuk mencegah komponen-komponen dari luar sel ini masuk sampai ke basal. Jadi dia sebagai barrier, sekali lagi dia sebagai barrier untuk mencegah molekul-molekul yang ada di luar sel masuk ke dalam sel. Selain itu, dia juga sebagai barrier supaya komponen atau molekul dari sel yang satu ini nggak bocor ke sel yang di sebelahnya, gitu, ya, nggak bocor. Nah, inilah occluding junction yang berperan sebagai penghalang barrier. Nah, kemudian kita lihat anchoring junction atau yang menempelkan. Nah, di sini jelas terlihat ya bahwa dia nggak lengket, dia nggak menempel selnya, tapi hanya dihubungkan oleh satu filamen-filamen, beberapa filamen-filamen. Nah, di sini kalau misalkan adherent junction-nya itu dinamakan adherent junction kalau dia menghubungkan filamen aktin dari satu sel dengan sel yang lainnya. Jadi ini adalah aktin. Jadi filamen aktin dihubungkan dari satu sel ini dengan sel ini dihubungkan oleh filamen aktin, maka dinamakan dengan adherent junction. Ya, adherent junction. Tapi kalau misalkan intermediate filamen antara satu sel dengan sel yang lainnya, itu dinamakan dengan desmosom. Desmosom. Ya, ini hanya nama aja, tergantung filamennya. Nah, yang ini kalau misalkan filamen aktin ini menghubungkan sel dengan matriks ekstraselulernya. Nah, makanya ini dinamakan actin link cell matrix addition. Nah, kalau yang ini adalah kalau misalkan filamen intermediate yang menghubungkan sel dengan matriks ekstraselulernya, maka dinamakan dengan hemidesmosom. Nah, ini adalah lamina basalis. Ya, lamina basalis. Untuk menempelkan sel epitel itu. Gitu. Oke, paham ya? Jenis-jenis dan kategorinya. Oke, ini gap junction belum ya? Ini gap junction. Nah, ini gap junction. Gap junction itu dia membentuk tunnel ini. Sangat kecil sekali ukurannya. Tapi ion-ion, sinyal-sinyal kimiawi itu bisa lewat. Informasi-informasi komunikasi sel bisa terjadi melalui gap junction ini. Oke? Ini secara lebih jelasnya, ini gap junction. Ukurannya kecil ya, ukurannya kecil deh. Ukurannya kecil. Nah, ini desmosom. Desmosom filamen apa, Nak? Kalau desmosom filamen apa? Intermediate, Bu. Intermediate. Good. Filamen intermediate. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa ini nggak melekat dia. Selnya nggak melekat. Membran selnya nggak melekat. Beda sama tight junction. Tight junction dia memang melekat. Nih. Nempel, sealed. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kita lihat satu persatu. Udah jam berapa? 16.25. 20 menit lagi. Jadi ini kita slide aja ya. Occluding junction, pertautan yang ketat, pertautan penyumbat. Ini sudah tadi. Biasanya itu di apikal, tadi kita sudah jelaskan. Nah, dia ada protein transmembran yang berperan dalam tight junction ini. Jadi nih, ini loh, yang nempelin ini, yang titik-titik bulat-bulat ini adalah protein transmembrannya. Jadi mereka yang membantu untuk melekatkan. Nah, ada claudin dan juga occludin. Kalau claudin itu adalah keluarga protein yang mengontrol aliran molekul dalam ruang intraseluler antara sel epitel. Jadi cell to cell. Cell to cell. Dia yang ini, cell to cell-nya. Nah, tapi kalau occludin itu terkait dengan cell to bagian luar. Jadi dia di lapisan epitel, ini di permukaan epitel, protein yang ini, dan juga yang luarnya. Jadi dia menjadi protein transmembran yang berperan dalam membatasi sel dengan luar sel. Gitu.
Ini septate junction, sedikit tentang septate junction. Ini sebenarnya sama dengan tight junction, hanya saja dia pada invertebrata. Nah, karena kita akan banyak berhubungan dengan vertebrata, maka kita fokuskan pada vertebrata, yaitu pada tight junction. Ya, ini tight junction. Nah, tight junction ada dua jenis berdasarkan bentuknya. Ada zonula occludens, ada fascia occludens. Kalau zonula ini yang berbentuk apa, Nak? Berbentuk sabuk ya, berbentuk sabuk. Nah, kalau fascia bentuk pita, Bu. Jadi kalau zonula ini dia full, dia menyelubungi gitu ya, mengelilingi gitu. Jadi membentuk sabuk penuh gitu. Tapi kalau fascia dia hanya celah-celah kecil sehingga seperti terputus-putus junctionnya. Seperti terputus-putus junctionnya. Kalau zonula semuanya. Ya. Melingkari seluruh nah ini melingkari seluruh sel. Ya, oke. Ini udah, fungsinya udah, jadi dia benar-benar menutup secara rapat. Biasanya itu di atas, di apikal itu menutup ruang intersel dengan ekstrasel, kemudian merekatkan sel satu dengan sel di sebelahnya, dan juga menjadi barrier untuk antarsel. Nah, kalau fascia ini itu artinya pita. Disebut fascia occludens bila tautannya hanya menempati daerah kecil pada permukaan sel atau dinding lateral sel. Jadi dia tidak menyeluruh, hanya bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil saja. Nah, bentuknya itu terputus-putus, seperti pita yang terputus-putus. Nah, dengan perlekatan yang terputus-putus ini, jadi sel endotel, jadi kalau fascia occludens ini banyak pada pembuluh darah, ya. Jadi karena bentuknya yang terputus-putus, maka sel endotel pada pembuluh darah, pada kapiler darah itu, memungkinkan terbentuknya cairan jaringan. Jadi ada cairan jaringan namanya. Dan juga memungkinkan keluarnya leukosit dari kapiler. Sehingga fascia occludens ini fungsinya itu lebih sebagai pori-pori kapiler. Ya. Jadi dia sebagai pori-pori kapiler. Sehingga leukosit dari kapiler itu bisa keluar karena bentuknya yang terputus-putus tadi. Walaupun dia tight, tapi karena dia terputus-putus, karena dia nggak menyeluruh, ada seperti pita-pita. Ya, pita-pita. Sehingga ada pori-pori yang memungkinkan leukositnya keluar dari kapiler. Nah, ini fascia occludens. Ini adalah gambaran mikroskopik dari tight junction yang ini. Jadi kalau kita pakai mikroskop elektron, itu bakalan terlihat tight junction-nya seperti ini. Lihat ukurannya ya, 0,5 mikron. Ya, bukan mili, mikrometer. Jadi sangat kecil sekali. Nah, yang kedua adalah anchoring junction, atau disebut juga dengan adherence junction. Jadi kalau ini tadi terkait dengan filamen-filamen. Jadi dia tidak nempel, tapi dia berlekatan satu sama lain melalui filamen-filamen. Ya, fungsinya itu adalah untuk mengatur lumen, untuk luas permukaan sel, mengatur kontraksi terlebih untuk mengatur kontraksi. Kenapa dia bisa mengatur kontraksi? Karena tadi dia kan nggak nempel banget, tapi dia tetap berlekatan. Sehingga ketika otot itu meregang, maka tidak akan terjadi kerusakan sel. Gitu, ya, tidak akan terjadi kerusakan sel karena dia masih ada ruang untuk meregang ataupun merelaksasi. Nah, kalau anchoring junction ini juga dibagi menjadi 3. Ada zonula adherens, ini secara garis besar ya. Ada desmosom dan hemisom. Zonula adherens ini sebenarnya dibagi lagi, zonula adherens ini terdiri dari adherens junction dan juga actin linked cell matrix adhesion. Ya, ada
yang tadi, tipe-tipe perlekatan tadi. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan bagaimana anchoring junction. Nah, kalau yang ini apa kira-kira, Nak? Hemidesmosom atau desmosom? Desmosom. Ya, karena dia cell to cell. Kalau misalkan hemidesmosom itu adalah cell to Matriks. Matriks, Bu. matrix. Oke, good. Thank you. Nah, zonal adherence tadi sudah ya. Jadi zonal adherence jadi lebih adesi gitu, adesi. Nah, ini adalah desmosom. Desmosom itu terkait dengan filamen intermediate. Filamen intermediate itu ada bisa filamen keratin, bisa filamen desmin, bisa filamen femetin dan lain sebagainya. Kemudian ada hemidesmosom. Kalau hemidesmosom ini adalah untuk pertautan antara sel dengan membran basalis atau matriks ekstraseluler yang di bawahnya. Nah, kalau gap junction, ini tadi juga udah bahwa gap junction itu adalah fungsinya untuk komunikasi dan juga transport. Jadi dia akan membentuk celah, tunnel. Jadi ada kanal yang sebenarnya itu sangat kecil sekali. Ukurannya 2-4 nanometer paling. Kecil sekali ukuran channel yang terbentuk itu. Tapi dengan adanya channel ini memungkinkan ion-ion anorganik atau molekul-molekul bisa lewat dari satu sel ke sel yang lainnya. Makanya ini berfungsi sebagai jalur transportasi antar sel dan juga komunikasi antar sel. Nah, secara struktur gap junction ini dia disusun oleh konekson. Jadi konekson ini dia sendiri tersusun atas 12 satuan protein dan satu konekson itu tersusun atas 6 koneksin. Nah, ini konekson. Ini konekson, masing-masing konekson tersusun atas 6 koneksin. Ini. Nah, disinilah yang susunan koneksin inilah yang membentuk tunnel tadi. Tunnelnya sangat kecil sekali ini. Ini membran sel 1, ini membran sel 2 dihubungkan oleh satu tunnel. Nah, inilah yang bisa menjadi jalur atau lintasan untuk komunikasi dan transfer antar sel. Nah, bagaimana komunikasi sel dan antar sel, komunikasi antar sel, insya Allah pada pertemuan berikutnya kalian akan belajar. Jadi akan kelihatan fungsi dari gap junction ini untuk komunikasi antar sel, gitu, ya. Nah, kalau gap junction itu lebih pada untuk vertebrata, tapi kalau pada tumbuhan kita kenal dengan nama plasmodesmata. Fungsinya sama persis untuk komunikasi antar sel. Plasmodesmata ini juga bentuknya seperti celah-celah seperti gap junction tadi. Oke. Sepertinya penjelasan sudah selesai, habis. Tinggal tugas nih, nanti saya kasih tugas, insya Allah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kita masih punya waktu kira-kira 10 menit lagi. Atau kalau tidak, saya akan kasih lihat tugasnya. Kita ngomongin tugas dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sambil. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Revian Ariesta. Revian dari mana, Nak? Iya, Bu. Saya dari Tangerang. Asal atau tempat tinggal, Bu? Oh, asalnya dari mana? Kalau asal dari Wonogiri, Bu. Jawa Tengah. Oke. Oh, Jawa Tengah. Tinggalnya? Kau tinggal di Tangerang. Oh, oke. Dari SMA mana? SMN 12 Tangerang, Bu. Oke. Revian, terima kasih. Nah, ini ada tugas ya. Tugas dikumpulinnya minggu depan, masih lama minggu depan. Kalian bikin mind map. Mind map tahu ya? Mind map tahu ya? Tahu, Nah, Bu. kalian bikin mind map. Mind map tentang tadi pertautan sel, klasifikasinya ya. Terus kalian bikin biar gampang, misalkan klasifikasinya itu dituliskan fungsinya juga. Jadi sekalian untuk menghafal. Dikumpulin tanggal 30 Agustus minggu depan dikumpulinnya. Ya, gampang ya insya Allah. Jadi sekalian kalian belajar juga
Saya maunya gitu. Jadi mind map nanti insya Allah akan mempermudah kita untuk belajar memahami materinya. Gitu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Insya Allah gampang ya pertautan antar sel. Intinya adalah gimana satu sel itu berhubungan dengan sel yang lainnya. Oke, silakan siapa nih? Zahida. Zahida mau tanya? Iya Ibu, Hmm. untuk tugas Apa mind nak? map itu, untuk tugas mind map boleh dalam bentuk digital nggak Bu? Boleh banget. Boleh. Ibu. Terserah kalian mau bikin. Gini, mind map itu adalah dari perspektif kalian. Jadi tujuan saya bikin tugas mind map ini untuk memudahkan kalian membuat catatan perkuliahan. Buatlah sesuai dengan keinginan kalian. Kalian mau bikin tulisan tangan yang artnya, seninya tinggi itu kan suka ya, ngelukis-ngelukis gitu ya. Silakan. Nanti dipoto, kemudian di-convert to PDF, upload di Leads. Nah, kalau misalkan yang sukanya digital boleh. Silakan. Mind Map Master ya, pakai Mind Map Master atau lain sebagainya. Pakai PPT pun boleh. Terserah. Yang mana yang lebih nyaman dan memudahkan kalian. Gitu. Terima kasih Bu. Tadi, oke, sama-sama Zaida. Tadi ada yang mau tanya, Daniel? Tadi ya? Daniel mau tanya nggak? Iya Bu, tadi saya mau nanya satu dari tanya oleh Zaida Bu, jadi terjadi Bu. Apa Daniel? Kecil banget suaranya, nak. Maaf ya, saya nggak dengar. Saya Bu. Oke. Jauh jaringan. Ya udah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Bu, izin bertanya Bu. El. Ya, El. Berarti isi mind map-nya itu berarti pengertian, klasifikasi, fungsi tautan selnya sama penjelasan dalam tentang masing-masing klasifikasi. Iya, boleh. Kalau dari outline tadi, yang sebenarnya yang penting itu adalah definisi dan klasifikasi. Tapi dari klasifikasi itu kita bisa tahu fungsi dan kita bisa tahu penjelasannya, ya. Jadi buatlah, ya nak. Maaf Bu, tapi untuk kalau penjelasannya kayak disingkatin dikit gitu. Jadi... Boleh banget, boleh. Buatlah sesuai dengan yang kalian mau, ya. Yang memudahkan kalian untuk memahami materinya. Jangan terpaku dari materi saya. Nanti saya juga akan upload ada satu paper yang bukan paper sih, book chapter sebenarnya, book chapter untuk yang ini. Nanti saya upload di Leads ya. Nanti boleh sebagai tambahan literatur kalian untuk membaca. Gitu. Karena kita sudah jadi maha ya, bukan siswa lagi, mahasiswa ya. Jadi harus lebih banyak membaca. Terus membacanya juga harus sudah di-upgrade, nggak lagi membaca artikel blog-blog ya, nggak lagi membaca blog, tapi sudah harus membaca yang namanya literatur ilmiah. Ada jurnal, ada buku referensi, seperti itu ya. Pelan-pelan kita upgrade diri kita. Kita udah maha, bukan siswa lagi. Oke? Nah, mudah-mudahan kalian sudah dapat link untuk perpustakaan online farmasi. Nanti bisa minta sama kakak-kakak kelasnya. Di situ ada buku-buku rujukan, buku-buku referensi yang bisa digunakan untuk menunjang perkuliahan kalian. Jadi ada banyak sekali e-book yang di-upload di perpustakaan online itu. Kalian bisa minta nanti sama kakak kelas linknya, ada G-Drive-nya. Nanti boleh diminta sama kakak kelasnya ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahaminya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti boleh tanyain ke dosennya langsung ataupun teman-temannya. Walaupun belum pernah ketemu, tapi kan nanti pelan-pelan kenalan sama teman-temannya, bikin grup belajar atau gimana supaya lebih akrab dan juga lebih membantu dalam proses belajar kita. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Saya sekalian lihat-lihat nih. Siapa-siapa aja gitu. Ajrina Kairina Tejawati. Mana nih? Ajrina? Mana Ajrina ada? Ajrina. Mana Ajrina? Saya, Bu. Saya. Mana? Oh, ini Ajrina. Oke, Ajrina dari mana? Oh, asalnya.
Iya. Dari Cilegon. Cilegon berarti sama-sama siapa tadi ya? Anin ya?